Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pencegahan fraud. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Muhammad Rahir Adrian Firdaus, Putri Alivia Salsabila, dan Syarfina Elsa Yuri Astika. Pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama ada pembentukan dan internalisasi nilai-nilai dasar organisasi. Yang kedua ada sistem pengendalian internal dan early warning system. Yang ketiga ada mengembangkan fraud dan fraud awareness dalam organisasi. Yang keempat ada proaktif fraud auditing. Dan yang kelima ada studi kasus nilai-nilai dasar Kementerian Keuangan dan whistleblowing system. Untuk yang pertama ada pembentukan dan internalisasi nilai-nilai dasar organisasi. Internalisasi merupakan proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat dan organisasi yang dilakukan oleh individu sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Proses pembelajaran dan penanaman dalam internalisasi ini berlangsung secara berkesinambungan, menjadi bagian dari kepribadian individu tersebut, yang kemudian ditelaah dan diterapkan, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Proses internalisasi ini penting dalam kehidupan sosial dan berorganisasi seseorang, karena seluruh pembelajaran nilai-nilai dan norma-norma yang sudah didapatkannya akan menjadi pedoman baginya dalam bermasyarakat dan dalam menjaga keteraturan sosialnya. Selanjutnya ada cara untuk menciptakan budaya jujur, terbuka, dan memberi dukungan. Dalam mencegah kecurangan perlu diciptakan budaya jujur, terbuka, dan memberi dukungan yang dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama ada mempekerjakan orang-orang jujur dan memberikan pelatihan kesadaran kecurangan. Dengan melakukan penyaringan terhadap pelamar kerja secara efektif, sehingga hanya calon pegawai jujur yang akan dipekerjakan menjadi sangat penting. Lalu yang kedua ada menciptakan lingkungan kerja positif. Merupakan faktor penting kedua dalam budaya kejujuran, keterbukaan, dan dukungan dalam menciptakan lingkungan kerja positif. Terdapat 3 elemen yang berkontribusi dalam penciptaan lingkungan kerja yang positif, yang kemudian membuat organisasi akan kurang rentan terhadap terjadinya kecurangan. Yang pertama, menciptakan ekspektasi kejujuran melalui kode etik yang cukup baik yang dimiliki organisasi dan kemudian menyampaikan ekspektasi ini ke seluruhan bagian organisasi. Yang kedua, memiliki kebijakan yang sifatnya terbuka dan mudah diakses. Dan yang ketiga, memiliki prosedur operasional dan personel yang aktif. Lalu yang ketiga, ada memberikan program dukungan untuk pegawai atau EAP, Employment Assistance Programs. Salah satu dari 3 elemen segitiga adalah tekanan yang dirasakan. Perusahaan yang memberikan pelatihan mengenai cara efektif untuk menangani tekanan pribadi kepada para pegawainya, mengeliminasi banyak potensi keuangan. Metode yang paling sering digunakan yaitu EAP formal. EAP membantu pegawai menangani penyalahgunaan substansial seperti alkohol, obat-obatan, manajemen uang, permasalahan kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal dan early warning system. Yang pertama ada lingkungan pengendalian yang baik. Lingkungan pengendalian adalah inti keseluruhan organisasi yang diciptakan manajemen yang membuatnya melalui contoh keteladanan pencitraan, organisasi, komunikasi, dan aktivitas lainnya. Yang kedua, sistem akuntansi yang baik. Hal ini menjadi penting yang menyebabkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan informasi yang diberikan kepada pemegang saham valid, lengkap, dan tepat waktu. Lalu yang ketiga, aktivitas pengendalian yang baik, melibatkan kebijakan dan praktik yang memberikan pengendalian fisik atas aset, otorasi yang sesuai, pemisahan tugas, pengecekan independen, dan dokumentasi yang tepat. Lalu yang keempat ada pengawasan, dan yang kelima adalah komunikasi dan informasi yang baik. Selanjutnya, bagian C ada mengembangkan fraud awareness dalam organisasi. Menurut Kurniawan, 2018, pencegahan fraud yang pertama dimulai dari dalam organisasi sendiri, yaitu dengan menumbuhkan anti-fraud awareness. Anti-fraud awareness sendiri tumbuh melalui sosialisasi budaya dari anti-fraud. Untuk menumbuhkan pencegahan fraud awareness di dalam organisasi dilakukan melalui employee awareness.
Menurut Daryoko 2018, employee awareness siap 3 bulan sekali, terhitung setelah adanya pegawai baru yang masuk. Cara sosialisasi yang dapat diberikan dapat berupa, jadi yang pertama ini melalui pendidikan berupa pendidikan anti fraud kepada seluruh pegawai, tak terkecuali pimpinan. Yang kedua ada membuat atau menampilkan konten mengenai anti fraud pada laptop atau desktop komputer masing-masing. Yang ketiga ada mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang dapat berupa seperti seminar atau diskusi tentang anti fraud. Next. Selanjutnya ada proaktif fraud auditing. Jadi di dalam proaktif fraud auditing ini, organisasi yang melakukan audit kecurangan secara proaktif dapat meningkatkan kesadaran di antara pegawai bahwa tindakan mereka selalu ditinjau. Dengan meningkatnya ketakutan akan tertangkap, auditing secara proaktif mengurangi perilaku kecurangan. Seperti diketahui, auditing kecurangan yang baik terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi risiko exposure keuangan, yang kedua ada mengidentifikasi indikator kecurangan dari tiap exposure, yang ketiga mengembangkan program audit untuk mencari indikator dan exposure secara proaktif, dan yang terakhir ada menginvestigasi indikator kecurangan yang teridentifikasi. Next. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai dasar Kementerian Keuangan dan whistleblowing system melalui studi kasus. Jadi pada tahun 2011, Kementerian Keuangan merilis nilai-nilai dasar dari Kementerian Keuangan yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan saat itu adalah Bapak Agus Martowardojo. Nilai-nilainya berupa 1. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Dalam upaya pengimplementasian nilai integritas, Kementerian Keuangan meluncurkan sistem berbasis internet yang bernama Whistleblowing System atau WISE, merupakan sistem pengaduan bagi pegawai Kementerian Keuangan, masyarakat, maupun pejabat pemerintah yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang mengindikasikan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana identitas pelapor akan dirahasiakan sebagai whistleblower. Next. Lalu ada kasus yaitu Kepala KPP Bogor ditangkap berkat adanya whistleblowing system. Jadi kronologisnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2012 telah menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Bogor, Anggra Suryo, sekitar pukul 10.20 di Perumahan Legenda Wisata Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Selain Anggra, pegawai PT Gunung Emas Abadi berinisial bernama Endang, 50 tahun ditangkap sebagai pemberi suap, dan SYT lelaki 50 tahun yang berprofesi sebagai sopir IDJ ikut diamankan. Barang bukti yang diamankan dari lokasi adalah uang sebesar 300 juta. Penangkapan ini dilakukan berkat whistleblower system yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Penangkapan ini diharapkan bisa memberi efek jera baik kepada penerima suap maupun pemberi suap. Demi menjaga kerahasiaan dan menjaga sistem tersebut tetap berjalan, pihak DJP tidak akan mengungkapkan identitas pelapor. Menurut Mark F. Zimmelman, dalam penelitiannya mengungkapkan 33% semua kecurangan terdeteksi melalui informasi pengaduan atau whistleblowing system, dan 18% melalui auditor. Dengan begitu, sepakat bahwa kasus suap pajak dengan tersangka AS yang merupakan pejabat Dijen Pajak Kementerian Keuangan yang mana dimulai atas adanya aduan masyarakat. Maka, Kementerian Keuangan Sri Mulyani mendorong semua masyarakat untuk melaporkan informasi yang mengidentifikasikan tindak kasus kecurangan di lingkungan kementerian melalui sistem whistleblowing milik Kementerian Keuangan. Lalu berita ini diambil dari detik.com.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.